Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kan kemarin kita sudah mengenal ada yang namanya HS atau HZ ya. Di mana kalau sistem LTI itu kalau mendapat kompleks input kompleks eksponensial itu jadi tinggal HS gitu kali E pangkat ST gitu ya. Kalau diskrit tinggal YN sama dengan HZ kali E pangkat kok E pangkat. Kalau diskrit nggak pakai E pangkat ya. Z pangkat N ya, kompleks eksponensialnya itu Z pangkat N. Perhatikan ya, ini Y-nya dan X-nya ini masih fungsi waktu. Ya, ini YT untuk continue, YN untuk discrete. Dimana nanti akan HS itu adalah diberikan oleh persamaan 3119 ini diintegrasikan dari respon impuls ya. Sama untuk yang diskrit. Maaf Pak, mau nanya. Ya. Respon impuls itu biasanya kayak dia impuls di satu aja ya, dia nilainya satu gitu. Lupa saya. Gimana? Respon impuls itu adalah respon sistem linear time invariant terhadap input pulsa atau impuls ya. Ya, input pulsa itu kalau nggak salah satu di titik nol aja kan, kalau H tahu. Kalau tahunya sama nol kan Pak. Impuls itu sinyal delta, kalau untuk continue itu tidak satu tapi sinyal delta. Kalau untuk yang diskrit iya, dia bernilai satu di titik nol. Itu inputnya ya. Kalau responnya atau haknya ini bisa macam-macam bentuknya. Kan di kuis yang sebelumnya ngitung itu ya, respon impuls itu. Jadi fungsi delta sama fungsi delta ya, fungsi delta T ya, ini fungsi impuls untuk continue, itu nilainya enggak satu, tapi dia tuh nilainya di semua tempat nol, di titik nol dia punya nilai, nilainya ini tak terhingga sedemikian sehingga integral min tak hingga sampai plus tak hingga, atau integral 0 minus sampai 0 plus ya, delta T itu dt itu sama dengan 1. Itu tuh kalau yang continue. Jadi kalau di impuls continue itu di titik T-nya sama dengan 0 itu tak hingga ya nilainya? Ya, nilainya boleh dianggap tak hingga. Tapi sebetulnya itu yang secara matematis itu kan sebetulnya nilainya nggak jelas lah, tapi kalau diintegrasikan satu gitu yang lebih benar. Ya. Kalau ditanya nilainya berapa di satu, nggak ada yang tahu ya, itu fungsi delta Dirac gitu. Itu di matematikanya perlu matematika khusus yang disebut
Ya, kalau di buku Quakernack ada 50 halaman penjelasan khusus ini masalah fungsi delta ini. Enak kalau yang diskrit tuh fungsi deltanya nilainya 1 gitu. Siapa Dik nama Anda Dik? Yang nanya? Halo? Rehan atau siapa Anda? Ya Pak, Tadi Rehan ya? yang tadi, yang soal impuls, ya saya tadi. Iya, siapa namanya? Muhammad Rehan Al-Fazri. Oh ya. Nah, saya soalnya nggak kelihatan, saya ngelihat layar saya sendiri. Nah, respon impuls itu bukan impuls loh ya. Respon impuls itu kalau dimasukkan ke sistem itu, suatu sistem, ini misalnya ada sistem ya, sistem linear time invariant, diberi impuls, terus dia keluar outputnya. H itu. Nah, itu namanya respon impuls ya, output ketika suatu sistem diberi input delta. Jelas, Mas? Ya, tapi untuk sistemnya itu dalam kasus ini XT ya sistemnya. Yang saya ingat dari rangkaian elektrik itu ya ada seperti itu. Kalau impuls hasilnya respons. Tapi kalau sistemnya dalam kasus yang HS ini XT ya untuk sistemnya. Sistemnya itu sistem umum, nggak XT deh. Sistem umum. Ya, Anda itu cerita X itu maksudnya impedance. Yang dalam kotak ini itu yang delta tuh input dalam sistem XT atau bukan, itu yang saya agak bingung dalam kasus ini. Itu sistem linear time invariant umum yang bisa dinyatakan dengan persamaan diferensial, persamaan diferensi, konvolusi, bisa rangkaian listrik, bisa pegas massa, bisa sistem persamaan yang kita buat sendiri untuk forecasting. Sistemnya itu sistem anggap aja persamaan diferensial, inputnya X, outputnya Y gitu. Ya. Sistemnya bisa macam-macam. Ya, macam-macam banget. Ini yang paling gampangnya misalnya sistem pegas massa. Ada pegas, ada massa. Pegasnya konstantanya K. Terus di sini misalnya ada gesekan D. Inputnya misalnya adalah gaya X, F lah ya. Ya, tapi kita sebut gayanya kita sebut X lah. Outputnya misalnya simpangannya kita sebut Y. Nah, ini kalau bisa dengan kondisi tertentu, ini sistem ini linear time invariant. Ya, ini termasuk dari jutaan atau triliunan sistem yang bisa kita sebut sistem linear time invariant. Nanti kalau di
rangkaian listrik bisa rangkaian RLC, macam-macam ya. Bisa juga motor listrik. Tapi intinya dia sistem single input, single output. Yang paling gampang itu yang bisa dinyatakan dalam bentuk misalnya persamaan diferensial ya. Ya. Misalnya AN gitu. Ini saya kalau urusan oret-oretan di komputer ini masih anak teman kanak-kanak, ini saya kesulitan nulis ini ya. Sudah pengen banget kuliah luar jaringan dengan Anda supaya ketemu papan tulis nih. Tapi Anda udah baca kan tulisan saya tentang Omikron ya? Tadi udah saya share ya. Udah ada yang baca? Seorang ilmuwan itu harus berusaha bermanfaat untuk masyarakatnya. Ilmunya membumi. Jadi salah satunya ya sinyal COVID itu sinyal sistem juga, Dik. Ini saya nulis persamaan diferensial tuh susah banget ya. Nggak usah pakai inilah, pakai operator aja mungkin mudah-mudahan Anda paham.